Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Elon Musk dengan saya Zahra Siva Anarki sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan mosi perdebatan kali ini dalam ranah filosofi dan solusi. Saya Kusmiati selaku pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi secara sosiologis. Dengan saya Ginanjar Dwi Setiawan sebagai pembicara ketiga, yang mana saya akan memaparkan kerangka berpikir secara prinsipal mengenai mosi sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi. Lex prospicit non respisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan hukum sekalian, dengan tegas dan untuk pertama kalinya kami menyatakan bahwa kami menyetujui ada mosi perdebatan kali ini, yakni sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi. Guru Besar Universitas Erlangga Sultan Yowinjo Subroto menyatakan bahwa hukum punya berbagai fungsi, yaitu sebagai sarana pengendali masyarakat, sarana pemeliharaan masyarakat, sarana untuk menyelesaikan konflik, dan sarana pembaruan atau alat merekayasa masyarakat. Dewan juri yang terhormat, sejalan dengan hal tersebut, masyarakat modern cenderung akan berkembang semakin pesat dan kompleks. Pesatnya perkembangan telematika akan mengakibatkan perubahan demi perubahan yang mendalam. Secara umum, telematika merupakan adopsi dari bahasa Prancis yang artinya adalah bertemunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Sejatinya, telematika sudah mencakup pula dengan telekomunikasi maupun informatika, sehingga selanjutnya akan kami sebut sebagai telematika. Semakin berkembangnya telematika, maka akan semakin kompleks pula perkembangan yang akan terjadi di dalam masyarakat, sehingga akan memicu banyaknya persengketaan yang perlu diputuskan oleh hakim. Dengan demikian, tepat kiranya bahwa dasar pijakan untuk mengetahui bagaimana hukum berkembang adalah dari ajaran von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat. Dewan juri yang terhormat, di Indonesia persoalan mengenai kejahatan dalam hukum telematika atau lebih khususnya mengenai cybercrime sebenarnya bukanlah hal yang baru. Akan tetapi untuk aturan khusus tentang kriminalisasi pelaku cybercrime dengan perangkat aturan khusus berupa Undang-Undang ITE merupakan sebuah hal yang baru. Maka dari itu, tujuan dari ada sertifikasi hakim ialah agar supaya hakim di dalam menangani suatu perkara betul-betul akan terfokus atau mempunyai pengetahuan yang khusus terhadap masalah yang akan dihadapkan kepadanya. Di zaman modern sekarang ini, kondisi ilmu pengetahuan bahkan sudah tidak lagi bersifat generalis, akan tetapi sudah menjurus sepenuhnya kepada spesialisasi, yang artinya perkara-perkara yang akan bersifat khusus ini harus ditangani oleh ahlinya atau mereka yang memiliki kompetensi untuk itu. Dan juga hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan kehakiman dalam rangka menghadapi era reformasi dan globalisasi. Dewan juri yang terhormat, atas dasar itulah tim kami tetap berdiri pada posisi pro dengan dua pokok bangunan argumentasi. Yang pertama, sebagai penguatan kapasitas hakim di bidang telematika dan telekomunikasi, dan yang kedua sebagai legalisasi aparat penegak hukum telematika serta sebagai bentuk komplement dari Undang-Undang ITE. Pun Dewan juri yang terhormat, pembahasan selanjutnya oleh pembicara dua kami secara pisau analitis dan kemudian akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami guna menjadi pertimbangan Dewan juri yang terhormat dalam melihat mosi perdebatan kali ini dari kacamata pro. Sekian dan terima kasih. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Profesor Bernardus Maria Taverne, ahli hukum Belanda, pernah menyatakan, berikan saya seorang hakim yang cerdas dan jujur, maka dengan peraturan perundang-undangan yang buruk sekalipun akan menghasilkan putusan yang adil. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi yang saya banggakan, dan tak lupa rekan-rekanku sebangsa dan setanah air. Perkenalkanlah, saya Kusmiati selaku pembicara kedua dari tim pro akan mempertegas argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara satu kami bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini dengan dasar argumentasi bahwasanya hal tersebut merupakan penguatan kapasitas hakim di bidang hukum telematika dan telekomunikasi.
Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwasanya salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Maka hal ini Dewan Juri yang terhormat selaras dengan tujuan dibentuknya sertifikasi hakim, yaitu untuk meningkatkan efektivitas hakim dalam menangani perkara-perkara pada bidang telematika di pengadilan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum serta pemenuhan rasa keadilan yang mana nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya masih banyak ketidakpuasan masyarakat mengenai hasil putusan yang diberikan oleh hakim, sehingga ini menunjukkan tidak dapat terpenuhinya tujuan nasional bangsa Indonesia itu sendiri kepada masyarakat. Hal ini terbukti pada data laporan ketidakpuasan masyarakat mengenai hasil putusan hakim kepada Bawasmari sepanjang tahun 2011 sebanyak 2.323 pengaduan, di mana 2.833 merupakan pengaduan dari masyarakat, 258 merupakan pengaduan dari instansi, dan 141 merupakan pengaduan dari online. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dari pengaduan yang layak ditindaklanjuti tersebut sebanyak 62%, dengan hasil akhir 43 aparat peradilan merupakan aparat yang dikenai hukuman pidana disiplin berat. Kemudian 22 aparat peradilan dikenai disiplin sedang dan 22 aparat peradilan dikenai disiplin ringan, dan dari 3 peradilan militer dengan perincian 2 dikenai teguran dan 1 penahanan ringan. Bukankah dengan adanya bukti tersebut Dewan Juri yang terhormat, memang sudah seharusnya hakim memerlukan sertifikasi. Diharapkan dengan adanya sertifikasi ini, tujuan dari sertifikasi hakim itu dapat terwujud serta dapat meminimalisir angka ketidakpuasan masyarakat. Apalagi Dewan Juri yang terhormat, tindak pidana kejahatan cyber merupakan suatu tindak pidana yang bersifat unik. Konsekuensi logisnya, aparat peradilan dalam hal ini khususnya hakim haruslah memiliki kompetensi yang lebih dalam menangani perkara-perkara tersebut. Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Karena profesionalisme dan keberanian hakim diuji untuk dapat melakukan penemuan hukum, sehingga nantinya tidak ada alasan klasik yang bersembunyi di balik asas legalitas suatu perundang-undangan yang belum lengkap ataupun suatu perundang-undangan yang tidak ada. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, adanya sertifikasi hakim ini telah didukung oleh Mahkamah Agung dengan melakukan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan melalui Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung. Dewan Juri yang terhormat, kegiatan yang dilakukan diantaranya pendidikan dan pelatihan kepada hakim tingkat pertama pada masa kerja 1-5 tahun, dan tentunya terdapat diklat kekhususan ataupun sertifikasi. Tak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, Komisi Yudisial pun telah mengamanatkan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwasanya Komisi Yudisial akan mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas hakim dan kesejahteraan hakim. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menyetujui hadirnya sertifikasi hakim sebagai lahirnya suatu hukum baru untuk meningkatkan kapasitas hakim di bidang hukum telematika dan telekomunikasi. Atas dasar dan bukti-bukti tersebut Dewan Juri yang terhormat, kami kembali menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Nec curia desiderat in justitia exhibita. Pengadilan adalah istana di mana dewi keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada henti. Maka demi terwujudnya sebuah keadilan tersebut, maka sangat dibutuhkannya judicandum est legibus non exemplis, yang berarti bahwa putusan hakim haruslah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Seorang hakim tidak dibatasi untuk menjelaskan apa atas putusannya sendiri, yang artinya Dewan Juri yang terhormat, seorang hakim haruslah menguasai dasar hukum formil maupun material, serta penguasaan terkait teknis persidangan yang terkait dalam teknisi pembuktian maupun manajemen persidangan, terkhususnya untuk menangani kasus tindak pidana hukum telematika. Maka atas dasar itulah dapat
dapat kami tegaskan kembali bahwa kami tetap mendukung sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi karena pada sejatinya sertifikasi hakim sebagai legalisasi aparat penegak hukum telematika serta sebagai pelengkap komplement Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dewan juri yang sangat arif dan terpelajar dapat kita pahami bersama bahwa dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal tersebut dipertegas di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa tatanan kehidupan masyarakat haruslah berdasarkan hukum, yang mana hal tersebut juga selaras dari adanya teorinya Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum digambarkan sebagai perintah atau keinginan negara untuk melakukan tindakan hukum agar tidak terjadi sebuah pelanggaran hukum. Atas dasar hukum, keterkaitan dengan hukum telematika di Indonesia salah satunya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Namun ironisnya Dewan Juri yang terhormat, para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum telematika belum memiliki sertifikasi sebagai pelengkap hukum formil Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Padahal sertifikasi bagi hakim ini sendiri sebagai tanda bukti yang sah memiliki muatan data fisik maupun muatan data yuridis yang tercantum di dalamnya. Sangat menyayat hati Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data Badan Cyber Nasional atau BSSN telah mencatat pada tahun 2020 telah mencatat kasus kejahatan cyber telah mencapai angka 63 juta kasus kejahatan cyber. Hal ini meningkat 4 kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2019 lalu. Pun tak hanya itu Dewan Juri yang terhormat, pada struktur hukumnya pun terdapat permasalahan pada aparat penegak hukum serta permasalahan secara umum di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang mana hal tersebut dapat terlihat dalam penerapan pasal 43 ayat 6 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang terkait dalam penangkapan maupun penahanan yang harus mewajibkan dari adanya penetapan ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini berarti mengenai semakin berkembangnya kejahatan hukum telematika yang cukup berkembang dengan pesat, maka sangat dibutuhkannya para aparat penegak hukum, terkhususnya hakim, untuk terus mengupdate kemampuan serta kualitas maupun kuantitas mengenai penanganan kasus hukum telematika ini sendiri sebagai pemenuhan kapasitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Dewan Juri yang amat terpelajar dapat dipahami bersama bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang mana hal tersebut juga selaras dalam adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sudah selayaknya Dewan Juri yang terhormat dari adanya sertifikasi hakim ini dijadikan sebagai bentuk legalisasi aparat penegak hukum cyber yang juga dapat digunakan sebagai pelengkap hukum formil Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dan hal tersebut juga telah termaktub di dalam teorinya Satcipto Raharjo yang menegaskan bahwa produk hukum haruslah berdasarkan kesesuaian permasalahan yang ada di masyarakat. Dewan Juri yang sangat arif dan bijaksana berdasarkan data, fakta, serta bukti hukum yang kuat yang menunjukkan perlunya dari adanya bentuk sertifikasi hakim hukum telematika ini, maka dapat ditegaskan kembali bahwa kami tetap mendukung sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi karena pada sejatinya sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi sebagai bentuk legalisasi aparat penegak hukum telematika serta sebagai bentuk pelengkap komplement Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Atas dasar itulah kami tetap mendukung secara penuh mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menarik benang merah terkait dengan mosi perdebatan kali ini, yakni sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi. Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentu juga akan membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Dengan lahirnya Undang-Undang ITE dianggap belum dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang menyangkut dengan Undang-Undang ITE. Berbagai bentuk perkembangan teknologi akan memunculkan masalah baru dan yang harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknik yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai aturan. Hadirnya sertifikasi hukum hakim telematika dan telekomunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan
meningkatkan berbagai penanganan perkara terkait dengan telematika sebagai upaya perlindungan cyberspace dalam rangka menghadapi era globalisasi yang kian berkembang. Terkait dengan hal ini, kami tetap berdiri pada posisi pro dengan dua pokok bangunan argumentasi yang telah dipaparkan secara rinci oleh pembicara 2 dan ketiga kami. Yang pertama, sebagai penguatan kapasitas hakim di bidang telematika dan telekomunikasi. Hal ini bercermin dari presentase banyaknya ketidakpuasan masyarakat mengenai putusan yang dikeluarkan hakim terkait telematika, sehingga hal ini menunjukkan tidak dapat terlaksananya pemenuhan tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai legalisasi aparat penegak hukum telematika dan telekomunikasi dan juga komplement Undang-Undang ITE. Dalam hal ini, aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menangani kasus hukum telematika sendiri bahkan belum memiliki sertifikasi hakim telematika sebagai legalitasnya. Sehingga dengan ada Undang-Undang ITE pun belum bisa ditegakkan secara maksimal. Apa gunanya berargumentasi tanpa menyertakan solusi dan mekanisme yang solutif? Oleh karena itu kami di sini hadir untuk memberikan solusi yang solutif, yakni yang pertama dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung terkait dengan sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi dalam rangka menjamin kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait dengan materi sertifikasi hakim telematika yang belum diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua dengan dikeluarkannya Perpres terkait dengan pembentukan lembaga baru yang akan menangani tindak pidana telematika secara khusus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.